Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesra Nur Cahayanik. Saya perwakilan dari kelompok 4. Kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama Safna Meliani, Muhammad Rajwarman, Feni Erniawanti, Eko Trimo Harcahyo, Rifki Ramadan, Windra Aprilianto, Trisna. Kami akan membahas yang pertama itu peran negara dalam ekonomi Islam. Peran secara umum adalah laku, bertindak, pemeran pelaku. Selain itu juga memiliki sinonim kata seperti kedudukan, tugas, karakter, kontribusi, perwatakan. Dalam tinjauan organisasi, peran merupakan komponen dari sistem organisasi yang merupakan perilaku kerja yang dapat menghasilkan beberapa perubahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang dapat menghasilkan beberapa perubahan. Menurut Suhardono 1994, pengertian peran adalah suatu patokan atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi. Adapun jenis-jenis peran menurut Suhardono Soekarto diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peran aktif, yaitu suatu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut bisa dilihat atau diukur dari kehadirannya serta juga kontribusinya terhadap suatu organisasi. Yang kedua itu peran partisipasif, yaitu suatu peran yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja. Yang ketiga itu peran pasif, yaitu suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya peran pasif ini hanya dipakai sebagai simbol dalam situasi tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Di dalam perekonomian, negara mempunyai peran yang sangat penting, salah satunya di dalam ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi syariah, menurut pakar ekonomi syariah Profesor At-Tauhuk Pramanik 1993, peran negara atau pemerintah dalam perekonomian itu ada 3, yaitu ideological role, peran ideologis. Yang kedua, developmental role, peran pembangunan. Yang ketiga itu welfare role, peran kesejahteraan. Yang pertama itu ideological role atau peran ideologis. Menurut Pramanik, peran ideologis sangat terkait dengan mazhab atau ideologi ekonomi yang dianut oleh suatu negara yang mempengaruhi pola dan bentuk kebijakan yang diambil oleh negara tersebut. Ideologi ini akan memengaruhi struktur organisasi, konsep kepemilikan aset dan perlu tidaknya intervensi pemerintah dalam perekonomian. Yang kedua itu ada developmental role, peran pembangunan. Peran pembangunan berarti tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang, mulai dari pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Dengan kata lain, pemerintah adalah eksekutor pembangunan sebagai upaya untuk mentransformasikan kondisi masyarakat yang lebih baik dan lebih produktif. Yang ketiga itu ada welfare role, peran kesejahteraan. Peran kesejahteraan berarti pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan secara materi maupun spiritual.
Di sini ada dalam ekonomi Islam, negara mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi, mencegah terjadinya setiap kezaliman, serta menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi. Mengenai peran negara dalam ekonomi Islam, Muhammad Al-Mubarak dalam buku Nizam al-Islam menyatakan bahwa negara merupakan salah satu dari 3 sokoguru sistem ekonomi Islam bersama-sama dengan iman, moral, dan prinsip-prinsip organisasi ekonomi. Yang kedua itu ada fungsi negara dalam ekonomi Islam. Dengan adanya fungsi negara, pemerintah mengharapkan rakyatnya untuk sadar diri dan mematuhi peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku dalam kehidupan pemerintahan guna mewujudkan fungsi-fungsi negara. Adapun fungsi negara secara umum dalam perspektif Islam paling tidak ada 3, yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah fungsi penyediaan barang publik. Sumber anggaran biaya harus dikeluarkan oleh negara untuk melaksanakan pembangunan. Pemerintah dapat mengalokasikan atau membagikan pendapatan yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan seperti kebijakan APBN. Yang kedua itu ada fungsi distribusi. Distribusi merupakan suatu kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen supaya tersebar luas. Kegiatan distribusi ini suatu penghubungan antara kegiatan produksi dan konsumen seperti menjamin pendapatan dan kekayaan dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga itu ada fungsi stabilisasi. Stabilisasi ini sangat penting dalam hubungannya dengan ekonomi makro karena fungsi stabilisasi dari APBN itu memastikan APBN menjadi alat penyimbang ketika perekonomian sedang turun, seperti menciptakan stabilitas ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik dari ekonomi konvensional maupun dalam ekonomi Islam. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.